Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini kami akan membagikan cerita berjudul Teluh Gantung Jodoh. Jadi untuk sahabat kisah-kisah misteri yang belum subscribe channel kami ini, bantu support channel kami ini. Yang belum subscribe dan like, bisa subscribe dan like terlebih dahulu ya. Terima kasih. Namanya Sylvia, usianya saat ini sekitar 40 tahunan. Usia yang sangat matang untuk berumah tangga. Namun, sampai cerita ini tertulis, Sylvia belum juga mendapatkan jodoh. Padahal sejak zaman kuliah dulu, Sylvia ini bisa dibilang merupakan wanita yang populer. Dan bahkan ia pernah menjalin hubungan diam-diam dengan dosennya. Tapi hubungan itu tidak berlangsung lama karena Sylvia yang merupakan wanita populer itu merasa bosan dengan si dosen. Akhirnya mereka pun putus. Lalu Sylvia ini kemudian kembali menjalin hubungan baru dengan seorang mahasiswa. Tapi lagi-lagi hubungan itu tidak berjalan sangat lama. Dan begitu saja seterusnya. Sampai akhirnya Sylvia ini mendapatkan julukan buaya betina oleh teman-temannya. Bukannya sadar dan berubah, Sylvia malah terus berulah. Namun sekarang ia tidak hanya mencari mahasiswa saja, melainkan juga laki-laki dewasa yang sudah berkeluarga. Menurutnya, ia mencari laki-laki yang sudah berkeluarga seperti itu hanya untuk kesenangan. Selain itu, laki-laki yang sudah berkeluarga juga royal kepadanya. Padahal Sylvia sendiri bukan orang yang terlahir dari keluarga yang berkurangan. Orang tua Sylvia mempunyai kuliner yang sangat sukses, bahkan sampai memiliki cabang di beberapa daerah. Jadi bisa dibilang hidup Sylvia ini berkecukupan. Terbilang lagi dia adalah anak tunggal yang sudah pasti apapun keinginannya selalu dipenuhi oleh orang tuanya. Hingga usianya menginjak 30 tahun, Sylvia mulai berdesak untuk menikah oleh orang tuanya. Bahkan ayahnya Sylvia sudah mencarikan jodoh untuknya. "Pa, Sylvia nggak mau dijodohin. Sylvia bisa kok mencari jodoh sendiri," ujarnya waktu itu. Menolak ketika ayahnya mengatakan ingin menjodohkan Sylvia dengan salah seorang kenalan yang bernama Hamid. "Sampai kapan, Sil? Usiamu itu loh sudah kepala 3, tapi masih belum juga menikah. Mau sampai kapan kamu begitu? Pokoknya kamu harus terima perjodohan ini," ujar ayahnya dengan tegas. Tapi Sylvia nggak kenal laki-laki itu, Pak. Cinta nggak bisa dipaksakan. Kasih sayang bisa dipupuk, cinta bisa tumbuh setelah kalian berumah tangga. Sylvia lemas mendengar ucapan ayahnya itu. "Tapi Sylvia sudah punya calon sendiri, Pak," ucap Sylvia akhirnya. "Ya sudah, kalau begitu bawa dia kemari besok. Bapak ingin kalian berdua menikah secepatnya," ujar ayahnya lagi. Saat itu Sylvia sangat kebingungan karena calon yang ia maksud adalah pacarnya yang saat itu sudah punya istri. Jelas tidak mungkin dia membawa pacarnya itu untuk bertemu orang tuanya. Lagi pula pasti ayahnya tidak akan setuju Sylvia menjalin hubungan dengan pria beristri. Akhirnya mau tak mau, Sylvia pun hanya bisa menerima perjodohan tersebut. Singkatnya, dua keluarga bertemu. Disitulah akhirnya Sylvia mencari calon suaminya untuk pertama kali. Laki-laki itu ganteng dan punya pekerjaan yang cukup bagus. Sylvia yang memang mudah suka pada seseorang terlihat tertarik pada calon suaminya tersebut. Begitupun sebaliknya. Setelah pertemuan dua keluarga itu, Sylvia dan Hamid semakin dekat. Tanggal pernikahan pun sudah diatur dan akan dilaksanakan 2 minggu setelah pertemuan dua keluarga tersebut. Singkat ceritanya, menjelang hari H akad dan resepsi. Jadi mereka ini malamnya akad, lalu esoknya langsung resepsi. Rumah Sylvia sudah mulai didekor. Sylvia terlihat bahagia. Orang tuanya pun juga senang karena Sylvia sepertinya menyukai Hamid.
Saat itu sekitar pukul 12 malam. Sylvia terbangun karena merasa perutnya tiba-tiba lapar. Akhirnya ia pun ke dapur untuk memasak mie instan. Namun dari luar rumah ia mendengar seperti ada suara-suara yang sedang berbicara. Sylvia kira itu adalah orang-orang dekor yang masih bekerja. Jadi ia pun berinisiatif untuk membawakan minum kaleng untuk orang-orang yang masih mendekor bagian luar rumah, semacam untuk pelaminan di luar rumah. Tapi begitu ia tiba di luar, Sylvia hanya melihat seorang laki-laki berpakaian putih dengan celana hitam yang berdiri di belakangnya. "Kemana lagi ya bang?" tanya Sylvia, tapi tidak ada jawaban. Bahkan laki-laki itu menoleh ke arah Sylvia pun tidak. "Itu saya bawakan minuman buat abang, diminum ya bang," ujar Sylvia. Laki-laki itu mengangguk, dan saat Sylvia ingin berbalik untuk masuk, tiba-tiba terdengar seperti suara sesuatu jatuh dan menggelinding di sela-sela kakinya. Ketika Sylvia melihat ke bawah, rupanya itu adalah kepala manusia. Sontak saja Sylvia langsung berteriak histeris. Teriakannya sampai membangunkan orang tua dan tetangga sekitar rumahnya. Mereka pun sangat kaget melihat Sylvia yang berada di luar rumah di tengah malam. "Kamu ngapain di luar malam-malam begini?" tanya ibunya. Sylvia pun langsung menghambur ke pelukan sang ibu. Tubuhnya gemeteran dan ia sangat ketakutan, karena malam itu adalah malam pertamanya diperlihatkan penampakan seperti itu. "Seperti nggak ada rumah saja kamu ini, Sil. Minum-minum bersoda begini kok di luar. Ini sudah tengah malam. Kamu itu calon pengantin. Darahmu itu wangi. Darah wangi itu disukai makhluk halus," ujarnya. Ayahnya, "Itu bukan punya Sylvia, Pak. Itu bukan orang-orang dekor yang masih bekerja. Itu tadi ada di situ," ujar Sylvia menunjuk ke arah laki-laki tadi. Namun tidak ada apa-apa di sana. "Orang-orang dekor sudah pulang dari jam 9 tadi. Sudah nggak ada yang kerja jam 12 begini," ujar ayahnya. "Tapi tadi ada kok, Pak." Sylvia mendengar mereka mengobrol. "Makanya Sylvia mau kasih minuman," ujar Sylvia bersikeras. "Sudah, masuk kamu. Sebentar lagi hari pernikahan kamu. Jangan buat masalah," ujar ayahnya lagi. Sylvia masih bingung dengan kejadian yang barusan ia alami. Itu semua benar-benar sulit dicerna oleh akal sehat. Hari itu, orang-orang yang akan menghina tangan Sylvia sudah datang. Ia langsung melakukan tugasnya di dalam kamar Sylvia, tentu saja. Dan malam harinya, acara akad akan dilangsungkan. Malam itu, rumah Sylvia sudah diramai oleh keluarga-keluarga yang hadir. Sekitar pukul 8, penghulu pun sudah datang. Namun, calon pengantin pria dan keluarganya belum juga datang. Ditunggu-tunggu hingga pukul 11 malam. Belum juga ada tanda-tanda kedatangan mereka. Nomor teleponnya pun tidak aktif. Orang tua Sylvia mulai cemas dan emosi, mengira kalau Hamid dan keluarganya itu mempermainkan keluarga Sylvia. Namun pada 12 malam, sebuah telepon masuk. Telepon itu rupanya dari orang tua Hamid. Mereka mengabarkan bahwa mobil yang membawa mereka kecelakaan dan Hamid sekarang kritis di rumah sakit. Tentu saja orang tua Sylvia yang mendengar itu langsung kaget, tidak menyangka bahwa ada musibah besar yang menimpa calon menantunya. Dan akhirnya malam itu juga Sylvia dan kedua orang tuanya pergi ke rumah sakit. Terlihat ayahnya Hamid duduk di lantai dengan keadaan baju masih bekas berdarah. Tidak lama setelah Sylvia dan orang tuanya sampai di sana, Hamid dinyatakan meninggal dunia oleh dokter. Sylvia terduduk lemas, kakinya gemetaran, seakan tak bisa lagi menopang tubuhnya. Setelah sekian banyak ia menjalani hubungan dengan lelaki, tapi baru kali itu ia menangis sampai tubuhnya gemetaran. Ia seakan tak rela kehilangan Hamid, calon suaminya tersebut. Namun apa boleh dikata, takdir sudah memilih jalannya sendiri. Setelah kejadian itu, Sylvia mencoba untuk memperbaiki dirinya.
Ia beranggapan bahwa yang terjadi menimpa Hamid kemungkinan karma dari perbuatan yang sudah mencari suami orang. 1 tahun berlalu. Setelah berhasil melupakan Hamid, kini Sylvia sedang menjalin hubungan dengan seorang pengusaha tambak. Hubungan itu sudah meniti ke jenjang yang lebih serius. Bahkan keluarga kedua belah pihak pun sudah bertemu. Akhirnya ditetapkanlah tanggal pernikahan yang jatuh pada tanggal 25 bulan Agustus tahun itu. Semua berjalan lancar hingga hari H. Namun sebuah kejadian yang benar-benar tidak akan pernah Sylvia lupakan seumur hidupnya pun terjadi. Saat mau akad, bahkan tangan penghulu pun sudah dijabat, tiba-tiba calon suaminya Sylvia itu kejang-kejang, dan tidak lama ia tak sadarkan diri dengan wajah dan bibir yang membiru. Orang-orang yang berada di rumah itu pun terlihat panik dan kebingungan dengan apa yang terjadi pada si calon pengantin pria. Akhirnya calon suami Sylvia pun dibawa ke rumah sakit. Namun seakan dejavu, ia kembali mendengar pernyataan yang sama sekali tidak pernah ia inginkan sebelumnya. Calon suaminya itu dinyatakan meninggal. Seketika dunianya seakan hancur. 2 kali ia mengalami hal yang sama. Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini bentuk hukuman untuk Tuhan darinya? Terima kasih kawan-kawan, sahabat kisah-kisah misteri yang telah mendengarkan cerita kisah-kisah misteri. Kesan dan pesan yang kita ambil dari ini, cobalah untuk tidak menyakiti hati seseorang, dan cobalah untuk lebih baik menjalinkan hubungan. Jika kalian akan berbuat seperti ini, karma akan berlaku. Terima kasih telah mendengar cerita kisah-kisah misteri kali ini. Sekian, kami pamit. Wassalam.